Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya berharap semua Bapak Ibu semua hari ini ada di dalam keadaan baik, tetap ada di dalam perlindungan Tuhan, tetap ada di dalam kasih-Nya Tuhan. Amin. Bapak Ibu, hari ini Selasa 22 Maret 2022, tanpa terasa hari ini kita masuk kembali di dalam KUL, dan saya berharap Bapak Ibu semua bisa meluangkan waktu sedikit untuk kita sama-sama boleh mendengarkan renungan firman Tuhan dari awal sampai akhir. Dan tema firman Tuhan hari ini adalah bangkit dari titik nadir, ya. Dan izinkan saya hari ini untuk bisa sekali lagi untuk membagikan renungan KUL di malam hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam KUL, kita siapkan hati kita. Kita masuk di dalam doa. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami boleh bersama-sama ada di dalam KUL. Malam hari ini bersama-sama dengan jemaat-Mu, pengurusku yang ada Tuhan di Cilampeni, Ketapang. Tuhan berkati Tuhan apa yang kami mau lakukan hari ini Bapak di dalam ibadah KUL hari ini Bapak. Kami mau mendengarkan isi hati-Mu, urapi kami semua Bapak, kami buka hati kami minta Engkau yang mengurapi hati kami agar firman yang disampaikan ini boleh bertumbuh dalam kehidupan kami dan berbuah di dalam kami. Semua Bapak, dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu, biarlah apa yang disampaikan ini berasal daripada Engkau yang merindu sampaikan, biar karena kami percaya Tuhan, ketika Engkau mau menyampaikan firman Tuhan, kami percaya ada maksud Tuhan yang baik untuk setiap kami semua Bapak. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sebelum masuk di dalam renungan KUL hari ini, mungkin ada beberapa, di tema hari KUL ini kan bangkit dari titik nadir, dan saya percaya mungkin ada beberapa ibu yang belum tahu arti dari kalimat di judul KUL malam hari ini, ya. Titik nadir, apa sih titik nadir gitu kan? Mungkin ada beberapa orang yang nggak ngerti apa titik nadir. Titik nadir ada bicara mengenai sebuah kondisi, ya. Titik nadir bicara mengenai sebuah kondisi kehidupan yang dialami oleh seseorang, di mana seseorang tersebut merasakan di dalam kehidupannya berada pada titik yang terendah atau titik yang paling bawah yang dirasakan oleh seseorang tersebut, sampai-sampai orang tersebut kadang-kadang tidak bisa berbuat apa-apa dengan keadaan tersebut, di mana bisa bicara sebuah keadaan yang sangat nggak enak. Mungkin orang ada di dalam ada di dalam problem yang begitu berat sampai tidak bisa berbuat apa-apa, ditambah kita tidak bisa melakukan sesuatu apapun, ya. Itu bicara mengenai titik nadir. Titik nadir adalah titik terendah yang mungkin dialami oleh kita, mungkin pernah dialami oleh diri kita, ya. Hari ini kita mau belajar dari apa yang dialami juga seperti judul tema KUL malam hari ini mengenai bangkit dari titik nadir dialami. Hari ini kita mau belajar dari apa yang dialami oleh Daud yang dituliskan di dalam 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 20. Saya nggak akan baca satu persatu, tapi saya mau ceritakan sedikit apa yang dialami Raja Daud, ya. Kisah 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 20 menuliskan kisah apa yang dialami Raja Daud di satu tempat yang namanya Siklag, di mana ketika itu Daud dan rakyatnya pergi meninggalkan Siklag, ya, untuk berperang. Ya, Daud beserta rakyatnya yang laki-laki ini pergi berperang, mereka meninggalkan anak dan istrinya. Tapi ketika mereka berperang, tiba-tiba orang Amalek datang menyerbu Siklag, ya, tempat di mana para istri dan anak-anak ini tinggal, ya. Dan di Alkitab dicatat orang Amalek ini menyerbu Siklag, membakar Siklag, merampas semua isinya, mengambil semua istri dan anaknya, tapi tidak ada satupun yang dibunuh, ya. Bahkan dibawa semua harta bendanya, setelah itu dibakar. Ketika Daud setelah habis berperang beserta rakyatnya yang laki-laki ini datang kembali ke Siklag, di mana dia mau bertemu dengan istri dan anaknya, didapati bahwa Siklag itu sudah terbakar. Dan Alkitab mencatat mereka semua kebingungan, mereka semua takut, mereka semua khawatir karena mereka sendiri nggak tahu. Ketika mereka datang ke Siklag, ternyata rumahnya sudah terbakar, istrinya nggak ada, anaknya nggak ada. Alkitab mencatat mereka pikir sudah mati. Dan Alkitab menulis bahwa semua rakyat saat itu sedih. Ya, bahkan Daud pun begitu bersedih, dan Alkitab mencatat sampai tidak ada air mata yang untuk dikeluarkan. Ya.
Tapi yang jadi masalah ketika mereka semua merasa kehilangan keluarganya, kehilangan hartanya, kehilangan rumahnya, kehilangan kambing dombanya, mereka mempersalahkan Daud. Ya, karena Daud adalah pemimpin perang mereka. Daud dipersalahkan, bahkan Alkitab mencatat bahwa seluruh rakyat menyalahkan Daud. Daud terpojok dan bahkan akan melempari Daud dengan batu. Kejadian di Siklak ini mengingatkan kita. Ini seperti Daud di dalam keadaan yang begitu sulit, ya, karena tidak tahu harus berbuat apa, tapi di pojokan begitu rupa. Ada di dalam keadaan titik nadir, dia sendiri kehilangan anak istrinya, dia sendiri kehilangan anaknya, dia kehilangan harta bendanya, dan dia disalahkan bahkan mau dibunuh. Ya, mungkin saya nggak tahu apa siklak apa yang dialami oleh Bapak Ibu Saudara hari ini. Ya, mungkin Ibu hari ini kehilangan pekerjaan, atau mungkin ada yang kehilangan kesehatan atau lain sebagainya. Ya, beberapa hari yang lalu saya kehilangan orang yang dikasih saya, ya, yaitu orang tua saya, ya, papa saya. Ya, terima kasih buat dukungan doa dan kebaikan buat Bapak Ibu sekalian, ya. Dan di dalam keadaan yang nggak enak ini, ya, mungkin nggak semua orang pasti akan alami. Ya, mungkin nggak hari ini, atau mungkin suatu saat kita pernah mengalami yang lalu. Tapi hari ini kita mau belajar dari kisah Raja Daud. Bagaimana Daud bisa bangkit dari titik nadir. Dia mau dibunuh sama rakyatnya sendiri karena mau dilempari batu. Dia kehilangan semuanya. Dan Alkitab mencatat di kisah 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 20 menuliskan bahwa semuanya akhirnya kembali. Bahkan apa yang dialami Daud bukan cuma kembali dengan anak istrinya, kembali dapat mengembalikan kambing dombanya, harta bendanya, tapi Daud sendiri mendapatkan banyak harta jarahan dari bangsa Amalek yang mengambil anak istrinya, ya, mengambil anak istrinya ketika di Siklak. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana Daud bisa merubahkan posisi, ya, di mana sebelumnya dia dalam keadaan posisi yang tertekan, posisi yang paling bawah dalam hidupnya, posisi di titik nadir, menjadi seorang Daud yang menjadi seorang pemenang. Ya, bukan bisa mengembalikan apa yang dia yang hilang, tapi mendapatkan lebih dari apa yang hilang. Ya, hari ini kita mau belajar ada 3 hal. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara di rumah baca lebih lengkap lagi 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 20, ya. Bagaimana Daud bisa bangkit dari titik nadir. Biarlah ini boleh menjadi pelajaran buat kita bagaimana kita bisa bangkit dari titik nadir. Bapak Ibu mungkin kehilangan banyak hal dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mungkin kehilangan pekerjaan tadi, kehilangan kesehatan Bapak Ibu Saudara. Tapi biarlah lewat firman Tuhan ini kita bisa belajar dari Daud bahwa kita bisa bangkit dari keterpurukan kita yang paling dalam, titik terendah dalam kehidupan kita, menjadi seorang pemenang. Ya, yang pertama kita baca di 1 Samuel 30 ayat 6. Ya, Daud sangat terjepit karena rakyat hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hatinya, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allahnya. Bapak Ibu, hal pertama yang harus kita lakukan supaya kita bangkit dari titik terendah dalam kehidupan kita. Seperti apa yang ditulis dalam 1 Samuel 30, seperti apa yang Daud lakukan, ya, adalah menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Hal pertama yang harus kita miliki supaya kita bisa bangkit dari titik terendah kita adalah kita harus menguatkan iman kita kepada Tuhan. Amin. Ketika Bapak Ibu Saudara ada di dalam masalah berat, ada di dalam satu problema yang berat, kita harus belajar menguatkan iman kita. Bagaimana caranya? Dengan kembali mengingat-ingat akan janji-janji Tuhan. Saya percaya janji Tuhan itu akan menguatkan kehidupan kita. Kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, kalau kita nggak pernah tahu janji Tuhan, bagaimana kita bisa kuat? Ya. Ayub pernah menuliskan ketika ia di dalam pencobaan, di dalam keadaan masalah yang berat dalam hidupnya. Dia bilang,
Dia dalam sakit penyakit, anaknya mati, ya, istrinya meninggalkan dia. Lalu pernah bilang, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Bapak Ibu kudu percaya bahwa kita itu nggak pernah sendiri. Kita itu punya Tuhan yang mengetahui jalan hidup kita. Bagian kita apa? Kita percaya Tuhan itu beserta kita. Tangan Tuhan tuh nggak pernah kurang panjang. Tangan Tuhan tuh nggak pernah, mata Tuhan tuh nggak pernah meninggalkan kita. Telinganya tidak pernah mendengarkan setiap seruan doa kita. Bagian kita apa? Sebagai Bapak, kita harus percaya tetap kepada janji Tuhan. Menguatkan iman kita. Ya. Itu juga langkah yang Daud lakukan ketika dia mau dilempari dalam keadaan terpojok. Tetap menguatkan iman. Seperti apa yang Ayub tulis, akan timbul seperti emas di balik setiap masalah yang ada. Saya percaya setiap masalah seberat apapun, ujian apapun yang Bapak Ibu hadapi hari ini, bagian kita tetap setia kepada janji Tuhan. Karena itu yang akan menguatkan iman kita. Bahkan akan menimbulkan, firman Tuhan akan timbul seperti emas. Kesetiaan kita, kepercayaan kita akan timbul menjadi seperti emas. Amin. Jadi hal yang pertama, kita tetap menguatkan iman kita. Lewat firman Tuhan, lewat mengingat kembali janji Tuhan. Ingat kembali akan kebaikan Tuhan yang Bapak Ibu pernah terima, yang pernah dapatkan. Saya percaya janji Tuhan, iya dan amin. Biarlah itu boleh jadi kekuatan Bapak Ibu dalam menghadapi setiap persoalan. Yang bagian yang kedua, apa yang Daud lakukan ketika dia dalam keadaan terpojok di ayat selanjutnya, di ayat 7. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Efod, baju efod ya, ada baju yang dikenakan oleh para imam untuk memasuki bait Allah. Mereka harus pakai baju efod. Baju yang digunakan untuk berdoa. Saya percaya apa yang dilakukan Daud tadi, pertama menguatkan iman, kedua datang kepada Tuhan untuk berdoa. Doa bicara mengenai hubungan kita dengan Tuhan. Apapun setiap masalah kita, bangun hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Manusia tidak bisa menghibur sempurna. Penghiburan yang sempurna itu datangnya dari Tuhan. Bapak Ibu bisa bicara sama Tuhan. Ungkapkan semua apa yang keluh kesah kita. Minta Tuhan pertolongan kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir akan apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Hal yang kedua yang Daud lakukan, dia doa sama Tuhan. Karena Daud nggak tahu kemana. Anak istri mereka semua nggak ada. Saya percaya Daud ini orang yang sangat percaya sama Tuhan. Ya. Ketika ngadapin masalah, makanya Daud nggak salah sering, engkaulah benteng keselamatanku, engkaulah batu pertahananku, engkaulah penyelamatku kepada Tuhan. Dengan jelas Daud mengatakan hal seperti itu. Dan ketika dia ada di dalam keadaan masalah, ketika dia kehilangan keluarganya, kehilangan anak-anak istrinya, bahkan rakyatnya hendak merajami dia, apa yang Daud lakukan? Dia ambil baju efod. Dia bilang sama Tuhan. Ya. Secara manusia Daud nggak tahu kemana. Karena ketika datang semuanya hilang, tidak ada petunjuk satu apapun. Tapi apa yang Daud lakukan? Dia menguatkan hatinya, imannya. Yang kedua, dia berdatang sama Tuhan untuk berdoa minta pertolongan dari Tuhan. Dan yang ketiga kita baca di ayat 8. Apa yang Daud lakukan? Kemudian bertanyalah Daud setelah berdoa pakai baju efod, dia berdoa kepada Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah kususul? Dan Tuhan menjawab, ia berfirman kepadanya, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Hal yang ketiga yang Daud lakukan adalah melakukan tindakan iman. Mengejar apa yang harus diambil. Saya percaya ketika itu Daud nggak tahu harus lari kemana, kejar kemana. Sekalipun Tuhan sudah bicara kejar bahwa engkau akan dapat menyusul mereka, Daud nggak tahu. Karena nggak ada satu petunjuk pun di mana keluarganya, di mana para rakyatnya,
dirampas oleh orang Amalek. Ya. Tapi Daud taat melakukan. Dia kejar keluar. Nah, saya percaya dua hal ini ketika kita ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya kita. Ketika kita melakukan apa yang jadi bagiannya Tuhan, artinya apa yang kita kerjakan ini selaras dengan apa yang jadi kehendak Tuhan. Nah, sesuai dengan apa yang dituliskan di dalam janji Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kita. Maka Tuhan akan memberkati kita. Akan melimpahi kita dengan berkat, bahkan memberikan sukacita dalam kehidupan kita. Jangan pernah putus asa dalam menghadapi masalah. Ya. Jangan putus asa dalam menghadapi kesulitan yang Bapak Ibu problema dalam kehidupan kita hari-hari ini. Ya, orang yang putus asa seperti orang yang kalah sebelum berperang. Taat sama Tuhan, lakuin aja, percaya aja, sekalipun belum tahu kapan waktunya. Roma 8 ayat 8, Roma 4 ayat 18 firman Tuhan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham tetap percaya juga, berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Bapak Ibu, saya nggak bisa menjawab problema Bapak Ibu. Tapi Tuhan bilang, lakukan saja percaya. Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan tunjukkan maksud apa yang Tuhan maksud dalam kehidupan kita. Mungkin kita kalau hari ini ngalamin titik nadir. Daud nggak tahu harus kemana, ia pergi. Di dalam satu cerita, di dalam kisah itu, pasukannya sudah lelah. Ya, ketika mereka mengejar, pasukannya 200 harus ditinggalkan. Karena udah terlalu lelah, karena mereka habis berperang. Dan nggak tahu kemana harus mencari. Tetapi Tuhan tiba-tiba menunjukkan ada seorang budak Amalek yang sakit, yang ikut bersama-sama merampas keluarganya di waktu di Siklag, yang ditinggalkan oleh orang Amalek. Ya. Lalu Daud menemui dia, memberi roti, dan bertanya kemana. Dari hal itu, dari orang budak ini, Daud dapat mengejar orang Amalek, bisa merampas kembali, merebut kembali keluarganya, bahkan merampas jarahan yang banyak dari orang Amalek ini. Bapak Ibu, dari hal ini kita bisa belajar, ya. Sekalipun sulit, tapi Tuhan pasti buka jalan. Ya, bagian kita kuatkan iman kita. Ya, tadi seperti Daud kuatkan iman kita. Pakai baju efod, doa sama Tuhan. Dengaran dan lakukan apa yang jadi bagian kita. Saya percaya Tuhan pasti buka jalan. Malam hari ini kita sama-sama diingatkan, janganlah kita mulai belajar, fokus kita bukan kepada masalah, tapi fokus kita kepada Tuhan. Sekalipun masalah yang ada kita hadapi, kita percaya Tuhan punya maksud di dalam setiap masalah itu. Tuhan akan membawa kita pada jalan keluar, saya percaya. Dalam setiap masalah yang kita hadapi, ke dalam suatu hal yang baru, mungkin yang belum kita pernah dapatkan, supaya kita boleh mengenal Tuhan lebih lagi. Amin. Nah, ayat terakhir, Matius 10 ayat 29. Ya, ini ayat yang luar biasa. Bukanlah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada burung pipit. Bapak Ibu, kita ini lebih berharga dari burung pipit. Tuhan lebih mengasihi kita. Bagian kita tetap percaya sama Tuhan. Kuatkan iman kita. Datang berdoa sama Tuhan. Dengar-dengaran dan lakukan apa yang menjadi bagian kita. Tetaplah taat. Tetaplah taat. Saya percaya sekalipun tidak ada dasar berharap, Tuhan pasti akan buka jalan buat kehidupan kita. Amin. Tuhan akan angkat kita dari titik nadir dalam kehidupan kita. Yuk kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Malam hari ini kami diingatkan bahwa kami berharga di hadapan Tuhan. Kami dikasihi Engkau. Kami diberkati Engkau. Kami ada hari ini karena Engkau, Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, mungkin hari ini kami ada di dalam titik nadir dalam kehidupan kita. Kami Bapak, ada di dalam keadaan titik yang terendah dalam kehidupan kita. Kami Bapak. Tapi kami percaya, kami mau kuatkan iman kami. Kami mau datang dalam doa Tuhan. Kami mau melakukan bagian kami Tuhan. Kami mau dengar-dengaran apa yang harus kami lakukan Bapak.
sehingga kami boleh keluar dari titik nadir ini, Bapak. Seperti Daud dapat jalan keluar, demikian juga kami percaya setiap anak-anak-Mu akan mendapatkan jalan keluar. Yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang berkarya, Engkau yang sembuhkan sempurna di dalam nama Yesus. Jadilah sembuh, jadilah sembuh. Apa yang bukan ditanam, yang bukan berasal daripada Engkau. Sakit penyakit keluar dari tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Berkati setiap anak-anak-Mu yang adalah kehilangan pekerjaan, yang butuh pekerjaan, yang butuh hal ekonomi dalam keluarga. Berkati Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu terbatas. Tapi Engkau yang tidak pernah terbatas yang akan menunjukkan kasih setia-Mu kepada setiap anak-anak-Mu, Bapak. Terima kasih Bapak. Berkati setiap pengurus, berkati setiap jemaat, berkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, Bapak. Ini kekuatan buat setiap kami, Bapak, untuk melewati masalah yang berat dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami taat, kami akan diangkat keluar dari titik nadir dalam kehidupan kami, Bapak. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Shalom, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.